Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Indri dan teman-teman. Izin izin mempresentasikan menjelaskan mengenai bab persediaan atau inventory. Nama saya Ahmad Sofi. Eh, yang pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan itu merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Apalagi perusahaannya bergerak di bidang konstruksi. Hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dilakukan, yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan dijual, atau barang yang akan digunakan untuk dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dasar-dasar persediaan. Neraca dalam perusahaan manufaktur dan dagang menggambarkan persediaan merupakan aktiva lancar yang jumlahnya sangat besar. Laporan laba rugi. Persediaan merupakan hal yang sangat menentukan keuntungan atau hasil usaha. Pendapatan kotor atau laba kotor. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Itu diawasi oleh manajemen perusahaan, pemilik maupun pihak-pihak lain. Karakteristik persediaan barang dagangan. Yang pertama itu persediaan barang dagangan dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua dalam bentuk siap untuk dijual. Pengelompokan persediaan dalam lingkungan pabrikan atau manufaktur. Yang pertama persediaan pabrikan itu mungkin bukan merupakan persediaan yang siap dijual. Yang kedua itu diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama persediaan itu ada barang jadi. Barang jadi itu siap dijual kepada konsumen. Yang kedua sedang dalam proses produksi, itu beberapa tahap produksi atau masih belum selesai. Yang ketiga itu bahan baku atau bahan mentah, itu komponen atau bahan yang siap untuk digunakan dalam proses produksi. Mengapa pengendalian persediaan itu penting? Yang pertama, persediaan adalah aset yang signifikan dan bagi banyak perusahaan merupakan aset terbesar. Yang kedua, persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang dan juga manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Dan terakhir, persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian dan penggelapan internal oleh karyawan. Asumsi arus biaya persediaan. Yang pertama itu ada FIFO. Itu barang dibeli, barang yang pertama masuk, itu barang yang pertama langsung dijual. Yang kedua ini ada LIFO. Itu barang yang terakhir masuk, tetapi barang yang pertama dijual. Nah, yang ketiga ada rata-rata, yaitu barang yang dibeli nanti barang yang dijual itu biayanya akan di rata-rata, harga belinya di rata-rata. Nah, sistem akuntansi persediaan, biaya persediaan perpetual. Ini contohnya, um, yang contoh pertama ini Vivo. Ini ada transaksi, ada tanggal 1 Januari itu persediaan 10 dan biaya 20 dolar. Terus ada tanggal 4 ada penjualan, tanggal 10 ada pembelian, tanggal 22 ada penjualan, tanggal 8 penjualan, dan 30 pembelian. Nah, mari kita bedah satu-satu. Nah, pada tanggal 1 Januari itu yang untuk menulis persediaan awal itu uh, ditulis di kolom saldo persediaan, jumlahnya 10, biayanya 20, jadi total biayanya 200. Terus pada tanggal 4 Januari itu kan menjual 7 unit barang, dijual seharga 30 per unit. Nah, jadi ini ditulis di kolom harga pokok penjualan, jumlahnya 7, biayanya 20. Itu sesuai dengan uh, persediaan awal, 140. Jadi di saldo persediaan itu berkurang menjadi tersisa 3, biayanya 20 dan total biayanya 60.
Nah, transaksi yang ketiga ini ada pembelian. Itu 8 unit seharga $21. Nah, jadi ditulis di kolom pembelian tanggal 10 itu pembelian 8 unit biayanya 21, total biayanya 168. Nah, karena harga beli sebesar $21 berbeda dengan biaya dari 3 unit yang terrealisasi sebelumnya, maka saldo persediaan dicatat secara terpisah. Itu 3 barang, 3 unit dengan harga 20 dan 8 barang dengan harga $21. Jadi nanti dipisah karena harganya berbeda. Nah, transaksi yang selanjutnya itu tanggal 22 Januari perusahaan menjual 4 unit harga $31. Nah, ini dicatat di akun persediaan, di harga pokok penjualan. Nah, karena uh, barang yang ada biaya yang berbeda, maka yang ditulis di harga pokok penjualan yaitu yang 3 dulu dengan harga 20, baru yang sisanya yaitu 1 dengan harga 21. Jadi saldo yang masih tersisa itu 7 unit dengan harga yang 21. Transaksi selanjutnya itu tanggal 28 Januari menjual 2 unit uh, harga 32. Dicatat di harga pokok penjualan yaitu uh, 2 unit dengan harga 21. Jadi sisanya masih 5 dengan harga 21. Untuk transaksi terakhir yaitu pembelian tanggal 30 itu membeli 10 unit tambahan harga $22. Nah, dicatat di uh, kolom pembelian yaitu 10 unit harga 22, total biaya 220. Nah, karena ada perbedaan biaya lagi, maka untuk saldo persediaan itu dicatat secara terpisah. Itu yang tadi masih 5 itu dengan harga 21, dan yang baru ini 10 unit dengan harga 22. Jadi total persediaan akhirnya itu uh, sisa 13, sisa 15 dengan uh, nilai persediaan akhirnya $325. Nah, untuk persediaan untuk LIFO dengan soal yang sama itu 1 Januari mencatat persediaan awal itu di kolom saldo persediaan yaitu 10 unit, biaya per unitnya 20, total biayanya 200. Pada tanggal 4 itu menjual 7 unit harga 30. Nah, ini masih sama, itu dicatat di kolom harga pokok penjualan sebanyak 7, biayanya 20, total biaya 140, dan saldo persediaannya sisa 3 unit dengan harga 20 dan total biaya 60. Pada tanggal 10 Januari itu perusahaan membeli 8 unit harga $21. Nah, karena ini harganya berbeda sama seperti yang Vivo, di saldo persediaan nanti dicatat secara terpisah. Yaitu di saldo persediaan masih ada persediaan sebanyak 3 unit dengan harga 20 dan ada 8 unit seharga 21. Nah, pada tanggal 22 Januari ini menjual 4 unit dengan harga 4 unit. Nah, jadi yang diambil itu karena menggunakan metode LIFO, last in first out, jadi yang persediaan yang terakhir masuk itu yang akan dijual. Jadi ngambilnya 4 unit dengan harga 21, bukan harga 20. Jadi yang nanti di saldo persediaan akan tersisa 3 unit dengan harga 20 masih tetap karena masih belum terjual, dan 4 unit dengan harga 21. Jadi yang terjual hanya yang terakhir masuk pembelian. Nah, tanggal 28 Januari itu menjual 2 unit lagi
Jadi masih menggunakan harga yang 21 karena yang harga 21 masih belum habis. Jadi saldo persediaan yang masih tersisa yaitu 3 dengan harga 20, 2 dengan harga 21. Nah, pada tanggal 30 Januari itu membeli lagi 10 unit dengan harga 22. Nah, karena harganya berbeda lagi, maka pencatatan persediaannya secara terpisah, yaitu di saldo persediaan itu masih ada 3 unit dengan harga 20, 2 unit dengan harga 21, dan 10 unit dengan harga 22. Jadi total nilai persediaan akhirnya itu ada 15 unit dengan nilai $322. Untuk itu ada 200 unit dengan harga dengan biaya $9. Nah, pada tanggal 10 Maret itu melakukan pembelian 300 unit dengan harga $10. Nah, tanggal 21 itu melakukan September melakukan pembelian lagi banyak 400 dengan harga 11 untuk 100. Pada tanggal 18 November itu pembelian lagi 100 unit dengan harga $12. Nah, jadi total persediaannya itu ada 1000 unit tersedia untuk dijual selama tahun tersebut. Ini untuk harga pokok barangnya yang tersedia dijual. Di 1 Januari itu tinggal dikali 200 kali 9 itu 1.800. 10 Maret ada 3.000, 21 September ada 4.400, dan 18 November ada 1.200. Jadi total harga pokoknya itu 10.400. Nah, periode FIFO, perhitungan fisik pada dikali 3 mengungkapkan bahwa 700 dari 1.000 ini itu telah dijual. Nah, menggunakan FIFO, unit-unit yang pertama dibeli secara teoritis merupakan unit-unit yang pertama kali dijual. Perhitungan dimulai dari tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 1 Januari kan habis. Terus menjual lagi 300 unit. Berarti habis. Terus menjual 200 unit. Nah, berarti tanggal 21 September itu stoknya masih 200 unit. Karena diambil 200 tadi. Jadi persediaan akhirnya, nilai persediaan akhirnya sisa 3.400. Nah, barang dagangan tersedia untuk dijual itu kan 10.400, terus dikurangi dengan persediaan akhirnya nanti 3.400, HPP-nya 7.000. Nah, ini untuk rangkuman periodik FIFO-nya. Nah, ini kan ada penjualan 700, kan pembelinya 1.000, terus dijual 700 unit sampai 300. Nah, untuk harga pokoknya persediaan sisa 3.400. Nah, kalau periodik LIFO, batch terakhir yang dibeli dianggap sebagai batch pertama yang dijual. Nah, ini sama, tanggal 1 Januari persediaan awal ada 200 unit dengan harga $9. Tanggal 10 Maret pembelian 300 unit dengan harga $10. 21 September pembelian 400 unit dengan harga $11, dan pembelian tanggal 18 November itu 100 unit dengan harga $12. Nah, sebutkan kembali bahwa 700 unit itu dijual selama 1 tahun itu. Nah, jadi pada 1 Januari itu tetap, karena stoknya tetap masih 3.000. Oh, karena menggunakan LIFO, jadi stok yang pertama masuk itu belum terjual. Jadi yang terjual itu stok yang pertama masuk, yang terakhir masuk, yaitu 100 unit tanggal 18 November itu habis dijual. Tanggal 21 September menjual 400 unit
berarti habis terjual, nah sisanya 200 itu ngambil yang 10 Maret. Jadi sisa 10 Maret masih ada sisa 100 unit. Dan 1 Januari masih full, yaitu 200 unit. Jadi untuk nilai presiden akhirnya yang menentukan LIFO itu sisa 2.800. Jadi barang dagang presiden jual itu 10.400 dikurangi presiden akhir 2.800. Jadi harga pokoknya 7.600. Nah, untuk periodik biaya rata-rata, nah ini sama 1 Januari presiden awal 200 dengan 9 bulan. Nah, periodik biaya rata-rata berdasarkan pada biaya rata-rata dari unit yang dividen. Nah, ini 200 unit. Nah, totalnya kan 10.400 harga barang tersedia untuk dijual. Nah, harga barang tersedia untuk dijual itu dibagi dengan jumlah unit tersedia sama dengan biaya rata-rata per unit. Jadi 10.400 harga barang yang tersedia untuk dijual dibagi 1.000 unit. Itu jumlah unit yang tersedia. Jadi biaya rata-ratanya itu 10,40 per unit. Jadi barang dagangan tersedia untuk dijual itu 10.400 dikurangi persen akhir dengan persen akhirnya 300, jadi dikali dengan biaya rata-ratanya itu 10,40 jadi 3.120. Jadi harga pokok penjualannya sisa 7.280. Untuk memverifikasi jumlah ini kalikan 700 unit yang dijual dengan 10,40 untuk memperoleh hasil yang sama yaitu 7.280. Nah, biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya. Yang pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal. Yang selanjutnya itu penilaian pada nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Nilai pasar adalah biaya penggantian untuk mendapatkan barang sejenis pada tanggal persediaan. Penerapan metode nilai pasar atau biaya yang lebih rendah dapat ditentukan dari salah satu dari 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara total atau keseluruhan. Jadi ada individu setiap barang. Yang kedua itu per kategori atau per kelas barang. Yang ketiga itu total persediaan. Nah, ini ada 3 barang A, B, C, dan D. Untuk persediaan A 400, B 120, C 600, dan D 780. Untuk harga pokok per unit masing-masing barang, A itu harganya 10,25, B 22,50, C 8, dan D 14. Nah, untuk harga pasar per unit, barang A itu harganya 9,50, B 24,10, C 7,75, dan D 14,75. Jadi total biaya untuk barang A itu 4.100. Untuk barang B 2.700 dan barang C 4.800 dan barang D 3.920. Untuk total harga pasar itu 3.800 didapat dari 400 kali 9,50. Total biaya tadi didapat dari uh, didapat dari 400 dikali dengan harga pasar itu 9,50 jadi 3.800. Untuk barang C 2.892 dan barang C 4.650 dan barang D harga pasarnya 4.130. Nah, LCM-nya itu yang terendah untuk barang A itu harga pasar yaitu 3.800. Untuk barang B yang terendah itu harga pokoknya yaitu 2.700 dan barang C yang terendah itu harga pasar 4.650.
Dan barang D yang terendah itu harga pokoknya yaitu 3.920. Jadi penurunan pasar berdasarkan masing-masing barang yaitu 15.920 hasil dari total harga pokoknya dikurangi dengan harga LCM atau harga pasarnya. Itu totalnya 15.170. Jadi penurunannya sebanyak 450 dolar. Nah, untuk penilaian pada nilai realisasi bersih, nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi beban penjual. Contoh, barang rusak memiliki biaya 1 juta rupiah. Hanya dapat dijual 800.000 dan beban penjualan 150. Maka persediaan harus dinilai 650 yaitu 800 karena yang dapat dijual hanya 800 dan dikurangi beban penjualan itu 150, jadi persediaannya 650. Persediaan untuk mengetahui jumlah persediaan ketika catatan tidak ada dan perhitungan fisik tidak praktis, maka biaya persediaan harus diperkirakan menggunakan yang pertama metode persediaan retail. Itu berdasarkan hubungan biaya persediaan terhadap harga retail atau eceran yang sama. Yang kedua itu metode laba kotor, itu menggunakan laba kotor dalam periode tertentu untuk memperkirakan persediaan pada akhir periode. Untuk metode retail itu didasarkan pada hubungan antara harga barang tersedia untuk dijual dengan harga retail. Harga retail dari semua barang dagang harus diakumulasikan dan dijumlahkan. Persediaan dalam metode retail itu dihitung dengan cara mengurangkan penjualan bersih pada harga retail dari harga retail barang yang tersedia untuk dijual. Rasio dihitung dengan cara membagi harga pokok dengan harga retail. Nah, ini uh, langkah pertama tentukan rasio harga pokok terhadap harga retail. Nah, persediaan 1 Januari itu harga pokoknya 19.400. Harga retailnya 3.600. Untuk pembelian Januari itu net, pembelian netnya, pembelian bersihnya, harga pokoknya 42.600, harga retailnya 64.000. Jadi barang yang untuk dijual untuk harga pokok itu 62.000 dan harga retail 100.000. Jadi rasio harga pokok terhadap harga retail yaitu 62.000 dibagi 100.000 yaitu 62%. Harga retail. Nah, jadi penjualan itu 70.000. Jadi persediaan retail itu 100.000. Yang harga produk retail 52%. Nah, itu tinggal dikali dengan harga nilai persediaan akhirnya harga retail. Itu 30.000 kali 62%, yaitu 18.600. Jadi harga pokoknya harga retail itu 18.600. Nah, yang kedua itu metode laba kotor. Persentase laba kotor diestimasikan berdasarkan pengalaman sebelumnya, disesuaikan dengan perubahan yang telah diketahui. Estimasi laba kotor dihitung dengan cara mengalihkan estimasi persentase laba kotor dengan penjualan bersih aktual. Estimasi harga pokok penjualan itu dihitung dengan cara mengurangkan laba kotor dari penjualan aktual. Yang keempat, estimasi harga pokok penjualan itu dikurangkan dari nilai aktual barang tersedia untuk dijual untuk menentukan estimasi nilai persediaan. Nah, metode laba kotor. Nah, persediaan 1 Januari 57.000, pembelian Januarinya 180. Jadi barang tersedia untuk dijual itu 237. Nah, untuk penjualan Januari, penjualan bersihnya itu sebanyak 250.000. Jadi estimasi laba kotornya itu 75.000, yaitu 250 dikali 30%.
Jadi estimasi harga pokok penjualannya itu 175.000. Dikurangi karena didapat penjualan dikurangi dengan laba kotor. Estimasi itu 62.000 didapat dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan harga pokok. Metode laba kotor berguna untuk mengestimasikan persediaan untuk laporan keuangan bulanan atau kuartalan dalam sistem persediaan periodik. Sekian penjelasan materi persediaan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.